Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior VW. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan topik filsafat kontemporer. Dalam materi ini saya akan membahas tentang sejarah, teori, dan aplikasi filsafat kontemporer dalam pembelajaran matematika. Filsafat kontemporer ini merupakan sebuah eksplorasi yang mendalam mengenai bagaimana pemikiran filosofis modern dapat merevolusi cara kita mengajar dan mempelajari disiplin ilmu pasti. Mengapa filsafat itu penting? Yang pertama, berpikir kritis dan asumsi. Filsafat adalah disiplin yang esensial yang melatih kita untuk berpikir secara kritis dan sistematis. Ini mendorong kita untuk tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, akan tetapi secara aktif mempertanyakan asumsi, landasan dan batasan dari setiap klaim atau teori yang ada. Relevansi kontemporer. Filsafat kontemporer secara khusus relevan karena berfokus pada isu-isu dan tantangan yang muncul dalam masyarakat modern, termasuk perkembangan teknologi, dinamika kekuasaan, dan perubahan paradigma dalam pengetahuan yang semuanya mempengaruhi konteks pembelajaran. Aplikasi dalam matematika, menerapkan lensa filosofis dalam konteks matematika dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini membantu siswa melihat matematika bukan hanya sebagai serangkaian rumus saja, akan tetapi sebuah struktur logis yang kaya makna dan memiliki fondasi filosofis yang kuat, yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman mendalam mereka. Memahami matematika dari perspektif filosofis memungkinkan kita untuk mengapresiasi sifat abstrak universal dan banyak berpikir penalaran matematis. Filsafat merupakan jembatan antara penalaran murni dan aplikasi matematis dan aplikasi praktis. Sejarah singkat filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer muncul pada abad ke-20 hingga saat ini. Filsafat kontemporer ini muncul sebagai reaksi keras terhadap idealisme dan rasionalisme yang mendominasi era modern. Para filsuf mulai merasa bahwa sistem pemikiran modern gagal dalam menangani kompleksitas pengalaman manusia dan krisis sosial. Yang pertama, kritik terhadap modernitas. Gerakan ini bertujuan untuk membongkar narasi besar, grand narratives, yang seringkali menindas atau menyederhanakan realitas. Ini menandai akhir dari keyakinan absolut pada akal budi murni. Yang kedua, pergeseran fokus. Terjadi pergeseran dramatis dari pertanyaan metafisika, hakikat realitas, ke pertanyaan tentang bagaimana kita tahu, epistemologi, dan bagaimana kita bertindak, etika, dan bagaimana kita berkomunikasi, filsafat bahasa. Yang berikut, bahasa sebagai pusat. Filsafat bahasa menjadi sangat sentral dengan pandangan bahwa bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, akan tetapi secara aktif membentuknya. Tokoh-tokoh seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, dan Jacques Derrida membentuk landscape pemikiran. Masing-masing menawarkan kritik radikal terhadap cara kita memahami eksistensi pengetahuan dan kekuasaan. Filsafat kontemporer mengajak kita untuk hidup dalam ambiguitas, menolak kepastian absolut, merangkul pluralitas perspektif. Aliran-aliran utama dalam filsafat kontemporer. Yang pertama, aliran eksistensialisme. Dalam aliran eksistensialisme menekankan kebebasan individu, tanggung jawab personal, dan kegelisahan yang menyertai pencarian makna dalam dunia yang dianggap tidak memiliki makna inheren. Yang kedua, aliran pragmatisme. Dalam aliran pragmatisme ini menekankan teori dan ide berdasarkan keberhasilannya dalam memecahkan masalah praktis. Kebenaran dipandang sebagai alat yang berguna, bukan sebagai korespondensi abadi dengan realitas. Yang ketiga, aliran strukturalisme.
Dalam aliran strukturalisme ini menekankan analisis sistem dan struktur di balik fenomena budaya, seperti bahasa ataupun mitos, untuk menemukan aturan tak sadar yang mengatur perilaku manusia. Yang berikut, aliran poststrukturalisme mengkritik asumsi strukturalisme, menyoroti ketidakstabilan makna dan fokus pada dekonstruksi teks untuk mengungkap dinamika kekuasaan yang tersembunyi. Yang berikut, aliran fenomenologi. Dalam aliran fenomenologi ini mempelajari tentang struktur kesadaran sebagaimana tidak alami dari sudut pandang orang pertama. Fokus kembali kepada benda itu sendiri, yaitu pengalaman subjektif sebagai sumber utama. Setiap aliran menawarkan kerangka kerja yang unik untuk mendekati masalah pengetahuan, realitas, dan tindakan. Dalam pembelajaran matematika, aliran ini dapat digunakan untuk memahami proses kognitif dan sosial yang terlibat dalam konstruksi pengetahuan matematis. Teori kunci yang relevan. Yang pertama, teori pengetahuan, epistemologi. Bagaimana pengetahuan matematis diperoleh dan divalidasi? Apakah konsep matematika ditemukan atau diciptakan? Filsafat kontemporer mempertanyakan objektivitas pengetahuan matematika, mendorong pengajar untuk mengeksplorasi proses aktif siswa dalam mengkonstruksi pemahaman. Yang kedua, filsafat bahasa dan semiotika. Matematika adalah bahasa simbolis. Filsafat bahasa membantu kita memahami bagaimana simbol, notasi, dan jargon matematika membentuk suatu pemikiran siswa. Analisis semiotik berfokus pada interpretasi benda, tanda-tanda penting untuk transisi dari representasi konkret ke abstrak. Yang berikut, etika dalam penalaran. Meskipun tampak berbeda bahwa etika berperan dalam penggunaan matematika, misalnya dalam data sains dan statistika, secara pedagogis, etika mengacu pada tanggung jawab intelektual, mengajarkan kejujuran dalam penalaran, menghindari manipulasi data, dan menghargai kontribusi orang lain dalam pemecahan masalah. Yang berikut, logika formal dan informal. Logika adalah fondasi matematika, namun filsafat kontemporer menghargai logika informal yang digunakan dalam argumentasi sehari-hari. Logika formal mengajak peserta terdidik, sementara logika informal penting untuk diaplikasikan dalam pemecahan masalah dunia nyata yang konkret. Aplikasi filsafat kontemporer dalam pembelajaran matematika. Mengintegrasikan dimensi filosofis dalam kurikulum matematika bukan hanya soal menambah teori, tetapi mengubah metodologi pengajaran untuk menghasilkan pelajaran yang lebih reflektif dan adaptif. Yang pertama, mengembangkan berpikir kritis. Mendorong siswa untuk tidak hanya mencari jawaban yang benar, akan tetapi memahami mengapa jawaban itu benar dan bagaimana konsekuensi tersebut terkait. Ini melibatkan pertanyaan keabsahan bukti dan metode yang digunakan. Yang kedua, mencari solusi alternatif. Filsafat kontemporer mendorong pluralisme. Dalam matematika, ini berarti menghargai berbagai metode pemecahan masalah. Siswa diajarkan bahwa seringkali ada lebih dari satu jalan menuju solusi yang valid. Yang ketiga, memahami konsep yang mendalam. Alih-alih hafalan, siswa diajak menjelajahi sejarah dan evolusi suatu konsep. Misalnya, mengapa angka 0 itu penting? Atau apa itu bilangan imajiner? Ini memberikan kedalaman kontekstual pada subjek tersebut. Yang berikut, peningkatan literasi numerasi. Literasi numerasi adalah kemampuan untuk mengetahui matematika dalam kehidupan sehari-hari. Memperkuat ini dengan menyediakan kerangka intelektual, menginterpretasikan data dan model matematika, sosial, dan etika. Contoh penerapan eksistensialisme dalam matematika, mencari makna dalam abstraksi. Daripada hanya menghitung, siswa didorong untuk bertanya, apa gunanya konsep ini bagi saya atau dunia? Misalnya, mengapa kita harus mempelajari teorema Pitagoras? Suatu pertanyaan yang membuka wawasan siswa untuk bernalar, untuk berpikir kritis. Karena memahami matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah nyata, misalnya memodelkan pertumbuhan populasi atau menganalisis risiko, memberikan makna eksistensial pada subjek abstrak. Mengembangkan kemampuan keputusan. Masalah matematika seringkali memerlukan pengambilan keputusan, memilih asumsi, memilih model, atau menafsirkan hasil. Eksistensialisme melatih siswa untuk membuat keputusan
yang terinformasi dan berani dalam menghadapi ketidakpastian. Menghadapi kegagalan dalam konteks eksistensial, kegagalan bukanlah akhir, akan tetapi kegagalan itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses penemuan dan penentuan diri. Ini mengajarkan ketahanan dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Kegelisahan yang dialami saat menghadapi soal yang sulit adalah bagian dari proses pertumbuhan intelektual dalam diri peserta didik itu sendiri. Contoh penerapan strukturalisme dalam matematika. Yang pertama, melakukan identifikasi pola. Mengenali pola dan relasi antara bagian yang muncul dari struktur untuk membangun koneksi konseptual. Yang kedua, analisis struktural. Mengevaluasi komponen sistem matematika sehingga siswa melihat kerangka keseluruhan, bukan elemen yang terpisah. Yang berikut, pemahaman keterkaitan. Mengintegrasikan wawasan struktural dan pola sehingga konsep saling terkait menjadi makna yang lebih utuh. Studi kasus penerapan project problem based learning. Project based learning secara inheren filosofis karena menuntut aplikasi nyata, kolaborasi dan konstruksi pengetahuan aktif oleh siswa, sejalan dengan prinsip-prinsip pragmatis dan eksistensialisme. Yang pertama, PBL dan berpikir kritis. PBL memaksa siswa untuk mengatasi masalah yang tidak terstruktur dari dunia nyata. Ini memerlukan evaluasi sumber daya, pemilihan model matematis yang tepat, dan justifikasi solusi mereka. Inti dari keterampilan berpikir kritis itu sendiri. Yang kedua, pemecahan masalah dunia nyata. Ketika siswa memecahkan masalah yang otentik, misalnya mengoptimalkan tata letak taman kota atau memodelkan penyebaran virus, matematika menjadi sarana, bukan tujuan. Ini membuat pembelajaran bermakna dan fungsional sesuai dengan pragmatisme. Yang ketiga, peningkatan literasi numerasi. PBL mengintegrasikan matematika dengan disiplin lain dalam konteks kehidupan, memungkinkan siswa untuk menggunakan penalaran kuantitatif di luar kelas. Kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil matematis kepada objek-objek matematis lainnya secara esensial dengan mengembangkan numerasi yang kuat. Mengapa filsafat penting dalam pembelajaran matematika? Filsafat kontemporer menawarkan lebih dari sekadar kerangka teoritis. Ia menyediakan lensa transformatif untuk melihat matematik sebagai aktivitas manusia yang dinamis dan syarat makna. Dengan mengintegrasikan pertanyaan-pertanyaan filosofis, kita mempersiapkan siswa untuk menjadi pemikir yang lebih dalam, bukan sekadar kalkulator. Ada beberapa hal. Yang pertama, membentuk pemikiran kreatif. Filsafat mendorong imajinasi dan eksplorasi ide-ide baru dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang kedua, fondasi penalaran yang kuat, menyediakan alat untuk analisis logis dan sistematis. Yang ketiga, peningkatan pemahaman konsep. Yang keempat, mempersiapkan masa depan, membekali siswa dengan adaptasi intelektual.